Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 224. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Suara Aditya sangat dingin sehingga membuat orang merinding di sekujur tubuhnya. Benar, Aditya tidak melupakan apa yang dia lakukan di Toraja kali ini. Dia ingin menetap dengan Melanie. Edward tidak menyangka Aditya ingin menyelesaikan masalah dengan Melanie. Dia mengira Aditya akan melepaskan Melanie karena dia baru saja melampiaskan amarahnya. Anakku, bukankah aku baru saja mengatakannya padamu bahwa lupakan saja kali ini? Dia adalah ibu tirimu. Edward membujuk Aditya, yang juga membantu Melanie. Melanie depresi. Adiknya dipukuli seperti anjing oleh Aditya. Sangat memalukan. Dan wajahnya juga kusam. Di depan begitu banyak orang, Melanie merasa malu. Melihat Aditya masih ingin menyelesaikan masalah dengannya. Dan Edward masih memohon padanya. Dia merasa lebih malu. Berhenti bicara, aku tidak membutuhkan orang lain untuk membantuku. Melanie tiba-tiba berteriak pada Edward. Melanie, siapa yang kamu bentak seperti ini? Wajah Edward dingin. Dia tidak ingin Melanie mengganggu Aditya lagi. Jika tidak, mereka mungkin tidak berdamai lagi. Aditya, apakah menurutmu aku khawatir kamu tidak akan berhasil? Benar. Aku membawa seorang pembunuh ke kota Manado untuk membunuhmu. Dan aku bahkan membakar rumah yang ditinggalkan ibumu untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melanie mengalami pertikaian total. Dan dia melakukannya karena rasa malu, dendam, dan impulsif yang ekstrim. Mendengar dia mengatakannya di depan umum, Aditya merasa sangat lega. Melanie, kamu akhirnya tidak tahan lagi, kan? Sekarang setelah kamu mengakuinya di depan umum, aku ingin melihat siapa yang dapat melindungimu. Aditya berpikir sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Edward sangat marah dan tidak sabar. Dia akhirnya yakin bahwa Melanie memang berkomplot melawan Aditya. Yang mendesak adalah bahwa Melanie telah mengakuinya secara terbuka, dan dia tidak dapat melindungi Melanie lagi. Hehe, apakah kamu mendengar itu? Dia mengakuinya sendiri, kata Aditya dengan senyum dingin. Semua orang terdiam. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Dan mereka semua mendukung Aditya di dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Bahkan David pun tidak berani mengutarakan pendapatnya pada kesempatan ini. Bentak, Edward menamparkan Melanie dengan keras. Kamu jalang. Kamu benar-benar melakukan hal-hal jahat ini. Aditya adalah anak kandungku. Kamu bahkan ingin membunuhnya. Edward memarahi Melanie dengan gemetar. Melanie dipukuli hingga wajahnya bengkak. Dan dia tertegun sejenak. Intinya adalah setelah bertahun-tahun, Edward bahkan tidak tahan untuk mengatakan sepatah kata pun yang serius tentangnya kapan dia menyentuhnya. Tapi sekarang, Edward benar-benar memukulinya di depan umum. Dan dia memukulinya dengan sangat keras. Tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pemukulan Edward terhadap Melanie hanya untuk pertunjukan. Tetapi dia sebenarnya membantu Melanie. Tapi Melanie tidak berpikir demikian. Dia sudah terbiasa dimanjakan dan dimanjakan. Bagaimana dia bisa menderita keluhan seperti ini? Kamu benar-benar memukulku. Kamu bajingan tua. Aku tidak akan tinggal bersamamu. Melanie mengakar Edward. Edward melihat bahwa ini terlalu keterlaluan. Dan dengan tergesa-gesa, dia menamparkan Melanie dengan keras. Melanie akhirnya sadar kembali setelah dipukuli. Dia sambil melihat, mengetahui bahwa Edward melindunginya, memberi tahu dia agar mundur. Jika dia ditampar beberapa kali, masalah ini akan disembunyikan. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Melanie mendengus, menutupi wajahnya dan hendak pergi. Bagaimana mungkin Aditya membiarkannya lolos seperti ini? Wanita ini telah menyebabkan dia begitu banyak kesengsaraan. Sampai sekarang,
Dia masih berusaha membunuhnya hanya beberapa tamparan dan selesai. Bagaimana bisa semudah itu memikirkan hal ini? Zhou Tian mengejarnya dan menjambak rambut Melanie. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Melanie berteriak ngeri, dan kembali menatap Aditya. Ingin menyelinap pergi begitu cepat. "Tidak semudah itu," teriak Aditya. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Melanie benar-benar ketakutan kali ini. Dia merasa seolah-olah Aditya akan membunuhnya. Aditya mengertakkan giginya, yang membuat musuh sangat ketakutan ketika mereka bertemu. Sekarang Melanie telah mengakui semuanya di depan umum. Dia tidak bisa berbuat banyak sendirian. "Rizal, berikan aku pistolnya." Aditya menarik rambut Melanie dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan ke Rizal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rizal mengeluarkan pistol dari tangannya dan menyerahkannya kepada Aditya. Ini. Melihat situasinya, Melanie sangat ketakutan sampai kakinya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aditya akan menembaknya, tidak melihat kekejaman Melanie. Tapi dia masih sangat takut mati sejak dia mengikuti Edward. Dia menjalani kehidupan yang baik. Jika dia tidak terlalu serakah dan ingin memonopoli properti keluarga Edward, dia tidak perlu membunuh Aditya. Dia akan memiliki kejayaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Itu sebabnya dia tidak ingin mati. Dia belum cukup puas. Edward melihat bahwa Aditya benar-benar meminta senjatanya ini untuk menembak Melanie, dan Edward tidak dapat menahannya lagi. "Anakku, Aditya, jangan impulsif." Edward berlari untuk merebut pistol Aditya. "Jangan ke sini." Aditya tidak ingin berkompromi pada siapapun sekarang. Jadi dia menodongkan pistol ke ayahnya. Edward juga panik. Senjata bukan hanya untuk bersenang-senang. Jika ada yang mengacau, kehidupan akan hilang. "Anakku, tenanglah." Edward tidak tahu bagaimana membujuknya. Kepalanya dipenuhi keringat. Aditya mengarahkan pistol ke kepala Melanie, dan berkata dengan suara dingin, "Mengapa kamu begitu kejam? Jika aku tidak mati, kamu tidak akan bisa hidup tenang, kan?" "Bukan itu masalahnya." Melanie gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar sebagai tanggapan. "Apakah kamu masih berani berdalih?" Tidak, aku tidak berdalih. Aku mengakui bahwa aku melakukan semuanya ini." "Aditya, aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi." Melanie saat ini berbicara lembut, benar-benar takut pada Aditya. Satu kematian Melanie, kemarahan Aditya semakin besar. Setelah dirugikan selama 10 tahun, Aditya berpikir bahwa dia telah dilukai begitu parah sebelumnya, dan takut dibunuh dalam benaknya sepanjang hari. Hari-hari sangat sulit untuk dia pikirkan. Ini semua pekerjaan bagus dari ibu mertua sialan ini. Kemarahan bergejolak di hatinya, dan Aditya benar-benar tidak bisa menahannya. Klik, suara peluru yang dimuat. "Oh, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aditya, masih ada yang ingin kukatakan," teriak Melanie, dan berlutut di kaki Aditya. Ini membuat Aditya tidak pernah menyangka bahwa Melanie benar-benar berlutut. "Apalagi yang harus kamu katakan?" bentak Aditya. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah sekarang. Jika kamu membunuhku, ayahmu akan sedih seumur hidupnya, dan tidak ada yang akan merawatnya di masa depan. Bahkan jika kamu tidak memikirkan hal lain, kamu harus memikirkan ayahmu." Melanie benar-benar bingung, dan keinginannya untuk bertahan hidup masih kuat. Jadi dia sengaja mengucapkan ini. Aditya melirik ayahnya, dan melihat bahwa ayahnya sangat gugup hingga dia akan pingsan, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. "Nak, ayah melakukan kesalahan sebelumnya, dan aku minta maaf padamu." "Demi ayah, kamu harus menahan emosimu." Edward sedikit tersedak. Selain gugup, dia lebih tulus meminta maaf kepada Aditya. Aditya tahu bahwa Edward tidak terlalu mengkhawatirkan kematian Melanie. Tetapi lebih dari itu, dia dengan tulus meminta maaf. Dia tidak harus meminta ayahnya untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi sekarang Edward mengucapkan kata-kata ini, Aditya masih melembutkan hatinya. Jika Melanie benar-benar terbunuh, Aditya juga merasa itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Melanie tidak berhasil membunuhnya. Karena itu, jika dia berhasil, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Melanie.
Tapi dunia memang seperti ini. Selalu ada waktu untuk menimbang pro dan kontra. Beberapa hal tidak bisa dilakukan sembarangan. Oke, aku akan menyelamatkan nyawanya. Aditya menghela nafas pelan, lalu menarik pelatuknya. Ledakan, dengan tembakan. Melanie menjerit kesakitan, berguling-guling kesakitan. Melihat kaki kirinya terkena peluru dan mengeluarkan banyak darah. Tembakan ini untuk ingatanmu. Kamu mengingatnya untukku. Dan aku hanya memberimu satu kesempatan ini. Jika kamu berani mengacauku lagi, aku akan membunuhmu. Teriak Aditya dengan marah. Melanie sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa mengalami kejahatan seperti itu? Sangat menyakitkan sehingga dia tidak ingin hidup lagi. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Edward buru-buru memerintahkan para pengawal dan pelayan. Sekelompok besar orang bergegas maju, mengangkat Melanie, dan segera meninggalkan ruang tamu. Edward dan Stephen juga mengikuti, dan hanya Aditya dan Rizal yang tersisa di ruang tamu. Rizal memandang Aditya, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda tidak akan bisa membunuhnya pada akhirnya." Aditya juga tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Tidak mungkin. Tapi aku merasa wanita ini tidak benar tulus, dan aku merasa dia tidak takut padamu." Rizal berpikir sejenak, lalu berkata pada Aditya dengan wajah serius, "Bersambung."